Ini sisi gelap dari karena itu misteri. Bagaimana dia bisa jadi nomor 1, bisa jadi nomor 2, nomor 3, nomor 4. Itu yang tahu hanya pengurus partai sama Tuhan aja. Ya. Kadang-kadang calegnya nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat teman-teman semua yang menyaksikan acara ini. Ini adalah podcast perdana dari Polri, yaitu Politik Rio, dan kita di sini tempat bicara santai tentang politik Indonesia kekinian. Kita membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan proses politik hari ini, baik presiden, caleg, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPR RI, dan sebagainya. Tentu kita kupas di Polri ini. Kita bicara tentang panggung depan dan panggung belakang dari sebuah proses politik. Karena politik itu ada wajah depan dan ada wajah belakang. Hal-hal yang mungkin tidak diangkat oleh podcast lain tentang hal-hal gelap dari sebuah proses politik, kita buka di Polri ini. Nah, teman-teman semuanya, depan saya ada Bang Rafael, yang hari ini memang karena perdana hadir, dan beliau ini adalah seorang wartawan ya, yang saya kenal lama, belum senior tapi muda udah lewat, hampir senior. Selamat siang. Siang Abang Dah. Siang Abang Dah. Ya, terima kasih Bang Rafael hadir di tempat Terima kasih Abang Dah. Tentu ini adalah merupakan sebuah kehormatan bagi saya yang membawa acara ini di Politik Rio. Tentu masukan dari Bang Rafael, kemudian hal-hal yang diketahui Bang Rafael atau yang tidak saya ketahui, kita bisa bicarakan di tempat ini. Harapan kita bahwa ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Rafael, saya ini baik-baik? Baik, sehat Abang Dah? Sehat ya? Sehat Abang Dah. Oke, kesibukannya sekarang apa? Terus bagaimana proses politik hari ini? Mungkin Bang Rafael ada hal-hal yang melihat kejanggalan atau hal-hal yang tidak didapat? Justru banyak hal yang saya mau tanya ke Abang Dah. Kita tahu Abang Dah ya, sekarang sudah masuk suhu politiknya sudah mulai kelihatan banget gitu. Justru ini pelajaran, pengalaman-pengalaman, sharing pengalaman dari Abang Denny, sebenarnya kita harapkan itu bisa menjadi petunjuk, jadi jalan gitu, atau jadi apa namanya, pencerah gitu bagi teman-teman. Khususnya mungkin fokusnya kita fokuskan dulu ke ini Abang Dah, ke Pileg Abang Dah. Ya. Pileg 2024. Bagi sebagian orang itu pemilu legislatif. Ya. Bagi sebagian orang mungkin waktu 1,5 tahun sampai 2 tahun menuju 2024 itu mungkin masih terlalu jauh lah, nggak usah bahas yang begitu-begitulah gitu. Ya. Tapi bagi sebagian orang yang punya niat mulia menjadi legislator, itu mungkin mereka berpandangan lain. Ini waktu yang tepat mereka mempersiapkan diri. Yeah. Yang saya mau kulik sebenarnya Abang Dah ini kan pendiri, mantan sekjen, dan sekaligus mantan legislator, ketua umum sekjen, mantan legislator, yang sudah punya pengalaman malang melintang lah di dunia politik seperti itu Abang Dah. Nah, yang saya pengen tahu Abang Dah, ini pencerahannya buat teman-teman kita semua, khususnya politikus muda, politisi muda. Bagaimana sih sebenarnya masuk ke partai politik sebelum jadi caleg gitu Bang? Masuk ke partai politiknya dulu itu. Ya. Bagaimana? Gini, pertanyaan ini sebenarnya sudah dari dulu saya mendapatkan pertanyaan seperti ini. Banyak teman-teman yang menanyakan, Bang, kami mau ikut partai politik, gimana caranya? Benar. Itu pikir sebuah pertanyaan yang mendasar. Iya. Karena orang bingung mau jadi caleg itu gimana sih? Benar. Dan mau jadi anggota DPR itu gimana sih? Benar. Ya? Terus apa harus daftar di partai dan sebagainya. Pengalaman saya itu aktif di partai politik itu biasanya yang pertama karena pergaulan. Ya. Kalau circle kita itu bergaul di orang-orang politik, maka itu akan lebih mudah. Karena biasanya teman-teman kita itu berafiliasi dengan partai-partai politik yang hari ini ada, atau punya irisan dengan partai-partai. Yang kedua itu ada misalnya anak muda ya, atau orang yang tokoh
atau punya sesuatu kelebihan dibanding yang lain, ya, itu biasanya dia direkrut. Ya, partai politik itu membutuhkan seorang caleg untuk bertarung di daerah pemilihan atau dikenal dengan dapil. Misalnya dapil Bengkulu misalnya. Maka partai itu akan mencari siapa yang kira-kira dia punya sumber daya untuk bisa mengangkat suara partai di daerah itu. Nah, kemudian bisa memenangkan pertarungan pada pemilu legislatif. Nah, itu kalau misalnya jadi karena berteman, diajak masuk. Yang kedua karena memang dia tokoh, misalnya tokoh pengusaha, ya, tokoh agama, tokoh pemuda, diajak untuk memperkuat atau punya pengaruh atau menjadi foot getter di dapil itu. Nah, yang berikutnya menginisiatif sendiri. Nah, inisiatif dia mendatangi tokoh-tokoh partai, mengenalkan diri, kemudian tokoh partai mengamati dan kemudian mengajak dia untuk masuk sebagai caleg, ya. Tanpa harus jadi pengurus, jadi caleg di dalam sebuah partai politik mewakili dapil yang dikehendakinya. Biasanya begitu. Pertanyaannya, Bang Da, kenapa harus masuk partai? Apakah memang ketentuan dari konstitusi kita memang mewajibkan seperti itu? Ya, begini. Kalau dalam pemilu legislatif itu ada 2 pintu masuk. Satu itu calon perseorangan. Calon perseorangan itu namanya Dewan Perwakilan Daerah, DPD, ya, atau DPD. Dia itu mencalonkan sendiri. Siapa yang mencalonkan itu adalah masyarakat di dapil itu. DPD itu atau Dewan Perwakilan Daerah itu daerah pemilihannya provinsi. Jadi kita ada 34 provinsi, ya, belum masuk Papua yang nambah 3, yang lama itu 34. Maka karena dia mewakili daerah, Dewan Perwakilan Daerah, maka semua anggotanya sama, berjumlah 4 orang. Baik DKI, Jawa Barat yang penduduknya hampir 40 juta atau Gorontalo yang 1 juta lebih gitu, tetap 4, ya, karena mewakili daerah. Perorangan dengan dibuktikan dukungan KTP yang diatur dalam undang-undang itu, misalnya penduduk di bawah 2 juta itu didukung sekitar 3.000 KTP, ya, yang bisa diverifikasi. Nah, kemudian masuk jalur partai politik, karena pemilu itu adalah pesertanya itu partai politik. Maka Agustus ke depan ini 2022 itu KPU membuka kesempatan untuk partai politik mendaftarkan diri sebagai peserta. Ya. Mungkin Desember baru diumumkan partai-partai mana yang lolos. Ya. Di samping 9 partai yang sudah lolos parlemen threshold, ya, sebesar 4%. Nah, karena partainya yang menjadi peserta, kemudian partai-partai itulah yang mencari orang, ya, untuk menjadi calegnya. Tapi kedepannya adalah partai politik. Jadi 2 pintu itu prosesnya. Nah, tentu setiap orang yang sudah masuk partai kemudian nanti bakal dicalonkan oleh partai sebagai caleg seperti itu, Bang Da, ya? Nah, itu tentu partai secara internal memutuskan siapa sebenarnya yang menjadi tokoh atau sosok yang akan diusung seperti itu, Bang Da. Yang dijagokan seperti itu. Pertanyaannya ini menarik sebenarnya, Bang Da. Itu bagaimana kemudian partai politik itu memformulasi siapa yang di nomor 1, di nomor 2, di dapil mana itu coba, Bang Da. Gini, jadi banyak orang bertanya gimana caranya bisa nggak saya calon di daerah itu? Benar. Tapi saya maunya nomor 1. Benar. Kemudian bagaimana caranya menjadi nomor 1 itu? Benar. Ya. Jadi sisi gelap dari karena itu misteri. Bagaimana dia bisa jadi nomor 1, bisa jadi nomor 2, nomor 3, nomor 4. Itu yang tahu hanya pengurus partai sama Tuhan aja. Ya. Kadang-kadang calegnya nggak tahu. Dijanjikan nomor 1, nggak tahunya nomor 3 atau nomor 4. Di sini. Ini mungkin sifatnya di Polri itu membongkar hal seperti ini. 1, kalau memang dia pengurus inti dari partai politik sesuai tingkatan, artinya ada Dewan Pimpinan Pusat, ada Dewan Pimpinan Provinsi, ya, DPW atau DPD 1 namanya. Kemudian ada DPD 2, ya. Mereka lah yang menyusun nomor, ya. Mau pasti misalnya kalau DPP itu DPR RI,
Dia akan naruh misalnya dapil Bengkulu nomor 1 Rio Capella misalnya. Nomor 2 dia timbang-timbang si Badu misalnya. Ya. Itu kalau dia pengurus inti dari partai politik di tingkat nasional untuk DPR RI itu kecenderungannya pasti nomor 1. Ya. Atau nomor kecil lah. Oke. Istilahnya kalau dulu tuh nomor topi atau nomor kopiah. Nah, yang jauh itu nomor sepatu namanya. Oke. Nah, kemudian kok bisa? Ada juga misalnya di satu dapil, karena kan pengurus partai inti itu paling 5-6 orang. Daerah pemilihan itu kalau sekarang kalau nggak salah 80 daerah pemilihan untuk DPR RI. Benar. Saya tahu DPR RI dulu. Ya. Maka bagaimana kalau misalnya di satu daerah pemilihan, misalnya di daerah Kalimantan, ya, atau misalnya di Jawa Timur lah. Jawa Timur itu 11 daerah pemilihan misalnya. Kan nggak mungkin 11 itu adalah pengurus inti semua di tingkat pusat. Ya. Karena nggak cukup 11 orang Jawa Timur itu untuk nomor 1. Maka partai itu akan mencari orang, misalnya dapilnya itu Surabaya misalnya. Ada nggak tokoh dari partai yang kuat di Surabaya? Nggak ada. Kalau misalnya nggak ada, maka partai politik akan mencari. Dia pasang radarnya, dia pakai teropong bajak laut, dia cek 1, 2, 3, dia cari. Mengambilnya itu, merekrutnya itu biasanya dia punya nilai jual di dapil itu. Saya Surabaya, dia akan cari tokoh pemuda Surabaya siapa yang hebat. Untuk nomor 1 ya. Atau tokoh agama, tokoh perempuan, ya. Atau tokoh atau orang populer memang atau pengusaha di situ. Kenapa itu dicari? Supaya dia memberikan influence, ya, pengaruh terhadap pemilih di situ. Karena kalau kita mau menjadi caleg, paling tidak kita harus dikenal dulu. Habis dikenal, maka kemudian disukai, kemudian baru dipilih. Kalau nggak dikenal, nggak disuka, nggak mungkin dipilih. Nah, maka partai biasanya menerapkan itu. Bisa dari survei, atau bisa dari pengamatan, atau masukan dari pengurus tingkat provinsi itu. Ya. Maka ketika dianggap tokoh, jadilah nomor 1. Nah, kemudian dianggap bahwa nomor 1 itu, dia juga harus mampu membiayai. Nah, di sini poinnya. Mampu nggak dia membiayai kalau dia maju menjadi caleg nomor 1? Pertarungan caleg DPR RI itu kan harus kuat segala-galanya. Dia kuat pengaruhnya, dia kuat finansialnya, ya, dia kuat staminanya dan sebagainya. Mentalnya. Ya, tanda kutip ya. Nah, maka kemudian kalau memang tidak ada DPP-nya pasti ditaruh nomor 1. Kemudian kalau memang kualitas tadi itu lebih rendah dari yang nomor 1, maka nomor 2 dan seterusnya. Kalau di provinsi gimana? Sama. Yang menentukan siapa nomor 1 di provinsi itu pasti pengurus di level provinsi. Walaupun sekarang biasanya disetujui oleh DPP misalnya. Maka di provinsi ini kecenderungan sama mencari orang berpengaruh di daerah pemilihan. Ya, biasanya pilihan kabupaten. Bisa 1 kabupaten, bisa 2 kabupaten. Dicari siapa yang mumpuni, pengaruhnya ada apa enggak, dari tokoh atau tidak, yang sudah mampu biaya dan sebagainya. Kalau itu ditaruh pengurus partainya, biasanya mereka maklum. Tapi kadang-kadang di satu daerah pemilihan, ada wakil sekretaris lah, wakil bendahara, tiba-tiba masuk pengusaha muda yang duitnya banyak, dia nomor 1, pengurus partainya menjadi nomor 2 atau nomor 3. Dan itu biasa terjadi. Konflik terjadi. Dan itu biasa terjadi. Akhirnya timbul konflik. Enak betul ya, orang ini kok baru masuk, tidak pernah ngurusin partai, tidak pernah berkeringat, dia adalah aktivis, ya. Dia aktivis partai, ngurusin partai sehari-hari, nggak ada kerjaan lain, sibuk ngurus partai supaya partainya besar. Ketika waktu mau calon, dia kalah dari orang punya modal. Duduklah orang nomor 1, akhirnya dia, karena jabatannya bukan sekretaris, bukan bendahara, bukan ketua partai, maka kecenderungan biasanya ketua partai menaruhkan orang yang punya duit nomor 1. Mungkin ya, harapannya orang ini bisa membiayai di dapil itu, kemudian bisa membiayai saksi dan sebagainya. Kalau bisa juga membantu ketuanya untuk mencalon, atau membantu supaya partai ini bisa hidup. Nah, apa artinya?
kelemahannya dari sistem ini karena standarnya tidak ada. Itu tinggal kemauan pengurusnya, maka kadang-kadang subjektivitas itu muncul. Ya, dalam pertarungan pemilu yang bebas, dianggap jujur, adil ini, maka pertarungannya pun pertarungan bebas. Nah, itu kadang-kadang saya kasihan dengan para aktivis partai yang tidak mumpuni, akhirnya dikalahkan oleh modal. Itu terjadi tidak semuanya. Tidak juga semua partai melakukan itu, tapi ada beberapa partai yang melakukan itu karena mungkin faktor X ya. Dan itu mengakibatkan biasanya pengurusnya mundur. Coba lihat nanti dalam setiap caleg, setelah itu pasti banyak pengurus yang mundur, kecewa dan sebagainya. Itu biasa terjadi. Sisi gelap. Oke. Gitu. Artinya penentuan nomor urut itu kewenangan mutlak partai. Ya. Kewenangan mutlak partai. Ya. Oke. Nah, kalau kita hitung-hitung berapa kos sebenarnya untuk menjadi caleg DPRD, itu belum terjadi ya. Iya, 10 miliar. Teman saya ada habis 60 miliar. Tidak jadi.